Kira-kira ya Pak, Ya. apabila David da Silva maupun Mahmud Eid tidak mencapai kata sepakat, siapa kira-kira pengganti yang pantas untuk menggantikan David da Silva maupun Mahmud Eid? Mungkin ada bocoran sedikit nih. Nah, kan cek penasaran kabeh ke Pak. Sebenarnya itu kembali lagi ke regulasinya, Pak. Regulasi. Jadi yang kami pahami sampai hari ini, kalau tidak ada kesepakatan dengan pemain terkait renegosiasi kontrak, memang klub bisa menambah pemain lagi. Pemain sementara Persebaya selamanya. Boleh, seperti itu. Masuk juga. Masuk ini Pak ya. 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 Pemain itu sementara Persebaya selamanya. Apabila negosiasi dari kedua pemain ini masih ribet dan tidak menemui kata sepakat, lebih baik kita tinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali. Wani. Oke, untuk podcast Mania Tribun Kidul Surabaya kita bertemu kembali. Sik talah, kok sawangane gawe masker ngene kok. Gak enak Pak ya? Ya, oke. Tak coplok Pak ya. Tak awak ya. Nah, biar kelihatan wajahnya. Ya, buat teman-teman seluruh bonek maupun bonita yang ada di Indonesia. Kali ini kita kembali lagi bertemu dalam acara podcast Mania Tribun Kidul Surabaya. Jadi mana kita mengundang secara langsung yaitu Bapak Manajer. Ya ini, Bapak Manajer dari Official Persebaya. Siapa beliau? Mari kita sapa bersama-sama. Ada Bapak Chandra Wahyudi. Sugeng Rawuh Pak. Alhamdulillah, baik. Salam satu nyali Pak. Mani. Wais. Semangat Pak ya. Semangat. Oke. Cepatlah kita ikut-ikut gini Pak. Boleh. Monggo Pak. Oke. Lagi. Ya. Ya, ini untuk antisipasi. Antisipasi saja Pak. Ya walaupun kita sih sehat Pak ya. Ya, saya sudah swab juga. Oh gitu ya. Alhamdulillah. Ya. Saya sudah swab berapa kali saya Pak? 3 kali. Alhamdulillah sih. Positif. Darahnya enggak keluar. Baik Pak Chandra. Ya Mas. Ini untuk kita berbicara di seputar Persebaya dan beberapa juga soal yang pertama ini adalah jenengan ini kan mantan pimpinan dari jurnalis di salah satu media terbesar di Indonesia. Nah ini kemudian dipercaya untuk mengelola tim besar Persebaya. Seperti apa sih Pak rasanya ini Pak? Monggo. Kalau rasanya memang beda karena dunianya beda. Gitu Saya ya? itu mengawali menjadi jurnalis tahun 2000. Tahun 2000. Terus kemudian mendapat kepercayaan untuk waktu itu mengelola tim sepak bola Persebaya itu 2017. Mulai 2017. Jadi 17 tahun menjadi wartawan, meliput sepak bola, meliput olahraga, tapi kemudian beralih 180 derajat menjadi objek yang diliput. Jadi memang suasananya beda dan ya jadi pengalaman yang luar biasa. Baik. Jadi menimbulkan suatu pengalaman yang sangat luar biasa Pak ya. Dengan dimana menjadi pimpinan jurnalis kemudian memegang suatu tim sepak bola Persebaya apalagi. Baik Pak. Itu kalau kita ngomong soal mantan jurnalis merambah dalam dunia sepak bola. Nah, yang kedua ini. Dulu seperti apa sih Pak ceritanya ketika Jawa Pos mau mengakuisisi dari Persebaya? Iya. Ya mungkin teman-teman sudah banyak dengar ceritanya. Ya. Dari berbagai macam sumber, tapi di kesempatan ini boleh saya cerita memang singkat saja. Waktu itu sekitar 2016 akhir, sekitar September Oktober memang ada pembicaraan intensif dari teman-teman yang mengelola Persebaya sebelumnya dengan waktu itu kami yang masih di Jawa Pos. Nah, singkat cerita dari pertemuan intensif itu kemudian memang ada kesepakatan bahwa waktu itu Jawa Pos diberi kesempatan untuk
menjadi pengelola Persebaya. Betul. Sampai akhirnya karena waktu itu memang Persebaya belum diakui kan, waktu Iya. itu Persebaya masih belum diakui lagi oleh PSSI, baru diakui lagi di Januari Benar. 2017 Kongres. Nah, setelah itu baru kemudian proses legalitasnya berjalan di Februari kalau tidak salah 7 Februari 2017 baru secara resmi ada pengelola baru PT Persebaya Indonesia yang waktu itu 70% di Jawa Pos dan 30% di klub-klub internal. Dan itu berjalan sampai sekarang. Apa ada suatu kendala Pak pada saat itu? Kendala utamanya waktu itu sebenarnya di legalitas, Mas. Hanya di legalitas Pak legalitas. ya? Karena kan sampai sejauh mana Pak kira-kira? jadi ada beberapa hal yang waktu itu menjadi concern kami ketika ditawari untuk mengakuisisi Persebaya adalah sejauh mana legalitas Persebaya itu. Pertama kan waktu itu memang Persebaya lagi off, lagi tidak tidur panjang. Ya, lagi tidur panjang, lagi tidak diakui oleh federasi. Jadi concern pertama kami waktu itu adalah memastikan dulu status Persebaya di sepak bola Indonesia itu seperti apa. Makanya waktu itu proses diskusinya lebih banyak untuk memastikan itu dulu. Nah, sambil membenahi di bawah-bawahnya. Iya. Karena ya mohon maaf waktu itu di pengelola yang lama hal-hal legalitas masih belum diperhatikan secara maksimal, jadi ada hal-hal yang menurut kami waktu itu harus dirapikan soal struktur dan sebagainya. Nah, seiring berjalannya waktu, dua-duanya jalan. Legalitas Persebaya akhirnya kembali diakui lagi oleh PSSI, dan di internal infrastruktur di klub-klubnya ini juga sudah kita benahi semua sehingga ketika 7 Februari 2017 itu alhamdulillah legalitas Persebaya sebagai klub dan sebagai legalitas klub-klub anggotanya itu semuanya aman dan alhamdulillah jalan sampai sekarang. Baik, oke. Bagaimana pemirsa, teman-teman, konco-konco bonek, bonita? Wis seru kan ceritane? Dari awal dulu Pak Chandra ini adalah suatu jurnalis, seorang jurnalis di salah satu media terbesar di Indonesia pastinya. Menjadi direktur tim ketika berhasil membawa Persebaya promosi pada saat itu tahun 2017. Apa yang terlintas pada saat itu? Terus terang pertama kali sejak Februari 2017 itu saya belum punya bayangan apa-apa, Mas. Belum punya sama sekali. Karena tapi alhamdulillah waktu itu kan dengan kolaborasi dengan tim yang lama, jadi dari manajemen yang lama mereka yang sudah menyiapkan sebelumnya, meskipun kita Februari terus kemudian Liga 2 mau mulai sekitar 2 bulan itu pemain masih terus terang masih ala kadarnya. Saya masih ingat betul ada beberapa pemain waktu itu yang datang ke kantor dan kita masih menginventarisasi aja. Ini pemainnya ada berapa? Oh, ada segini. Pelatihnya siapa? Belum ada. Waduh, kita harus cari pelatih. Cari pelatih beberapa nama, kemudian muncul waktu itu nama Coach Iwan Setiawan. Diambil. Waktu ketemu dengan coach, kemudian pemainnya sudah ada berapa? Masih kurang, Pak. Cari lagi. Kemudian kita minta Coach Iwan cari pemain-pemain datang dari Aceh. Waktu itu ada Miswar. Kemudian datang dari Makassar, ada Irfan Jaya, Hidayat dari Bontang dan lain-lain lah. Kalau waktu itu nggak salah kita ngumpulkan akhirnya ada sekitar 27-28 pemain. Akhirnya dengan waktu yang mepet dan sebagainya ya mau nggak mau harus jalan. Dan alhamdulillah jalan, kemudian kita ikut turnamen waktu itu Piala Dirgantara di Jogja. Dirgantara. Maret kalau nggak salah, 1 bulan setelah kami mengelola. Alhamdulillah waktu itu kembalinya Persebaya ikut turnamen dan langsung juara. Ya, akhirnya proses berjalan dan ini juga kerja dari semua pihak, Mas. Jadi nggak cuma kami di manajemen, tapi seluruhnya juga. Waktu itu saya ingat dukungan bonek juga luar biasa waktu Piala Dirgantara. Ada 4 atau 5 pertandingan kita sampai juara, mereka selalu datang dan itu juga salah satu penyemangat bagi kami waktu itu yang terus terang pengalamannya masih nol untuk menangani tim sepak bola, tapi dengan kolaborasi semua pihak, supporter dan teman-teman dari manajemen lama semuanya jadi satu, kita punya semangat bersama untuk membangkitkan lagi Persebaya dan alhamdulillah 2017 kita bisa juara ya. dengan baik sampai ya target kita kan waktu itu yang penting promosi. Betul. Tapi alhamdulillah bonusnya kan juara. Bonusnya juara, wah mantap ini. Dari promosi bonusnya juara. Tapi benar Pak ya, pada waktu itu kerangka tim memang rata-rata pilihan atau enggak penentuan pemain itu dari pelatih ya. Iya. Dari Iwan Setiawan pada saat itu ya.
Karena itu tadi Mas, saya ceritakan memang waktu itu waktunya sangat mepet. Sangat mepet yang pertama. Ya. Yang kedua keterbatasan pemain. Iya, waktu itu kan tim Liga 2 sudah rata-rata semuanya sudah ada. Iya. Persebaya baru terakhir disahkan, diminta main di Liga 2. Ya kita waktu itu Liga 1 sudah ada, Liga 2 sudah ada, kita istilahnya cari ya yang tersisa aja, yang available waktu itu siapa? Pelatih dulu kan, kita punya pelatih waktu itu, pelatih di tim kita yang lama. Di Persebaya yang lama. Cuma waktu itu tidak bisa memenuhi kualifikasi. Iya. Akhirnya kita cari pelatih dengan kualifikasi untuk menjadi menangani tim Liga 2 siapa? Ya akhirnya waktu itu ketemu Coach Iwan Setiawan ya. Ya itu tadi seperti yang saya ceritakan, pemainnya siapa sekarang ada segini ya. Akhirnya carilah. Ketemu di mana-mana dan ya alhamdulillah lah. Dapat proses yang panjang, dinamika yang luar biasa. Dengan proses yang panjang tapi sampai akhirnya mendapatkan bibit-bibit pemain ya yang bisa bertahan hingga saat ini. Kalau tadi soal kita berbicara di luar, ini lebih internal ke dalamnya Persebaya, Pak. Lebih seru gitu. Lebih seru ini. Bagaimana ini, Pak, dengan keikutsertaan di Liga tahun 2020 ini? Sikap akhir yang ditentukan oleh Persebaya. Iya. Saya akan cerita dulu. Iya. Mas, background-nya seperti apa? Jadi ketika kompetisi ini dihentikan di bulan Maret oleh PSSI, waktu itu memang klub-klub Liga 1 dan PSSI kita melakukan beberapa kali pertemuan virtual waktu itu untuk mengkaji apakah liga ini lanjut apa enggak dan sebagainya. Dan waktu itu memang mayoritas klub termasuk Persebaya, saya sampaikan juga, kita meminta supaya musim ini dihentikan saja. Apa pertimbangannya? Karena kita tahu bersama waktu itu di bulan April, Mei kita tahu bersama bahwa pandemi ini begitu banyak mempengaruhi atau berdampak pada sektor-sektor kehidupan di Indonesia dan bahkan sampai hari ini pun juga belum selesai. Kita belum tahu kapan ini berakhir sehingga menurut kami waktu itu yang paling rasional adalah kita berhenti dulu. Berhenti dulu bukan dalam artian kita menyerah terhadap sepak bola, enggak, sepak bola tetap harus jalan lagi, tapi waktu itu situasinya memang saya kira tidak mungkin lah kita berjalan pada 2-3 bulan sebelum itu. Nah, dalam perkembangannya kemudian memang akhirnya kan diputuskan berhenti oleh PSSI. Mulai Maret, April, Mei, Juni berhenti. Nah, kemudian pada akhir Juni PSSI membuat keputusan lagi bahwa liga akan jalan, kompetisi akan jalan. Nah, kami waktu itu Persebaya dan juga beberapa klub menyampaikan bahwa jangan terburu-buru dulu liga jalan sampai kita punya hal-hal yang menjadi acuan kita untuk liga. Karena kalau kita melihat di luar negeri, kita juga tahu beberapa liga memang jalan, tapi situasinya sudah berbeda. Tanpa penonton, kemudian ada protokol kesehatan yang sangat ketat dan sebagainya. Bahkan di beberapa liga itu jumlah pertandingannya dikurangi. Bahkan ada juga yang mengambil keputusan drastis seperti Perancis dan Belanda yang langsung menghentikan liganya. Nah, dari banyak opsi itu kemudian berkembang sampai sekarang ini. Ya, Persebaya dalam posisi apa? Kami dari awal menegaskan bahwa Persebaya tidak mungkin lari dari sepak bola. Persebaya ini adalah klub sepak bola yang tentu tujuannya adalah mengikuti kompetisi. Kami tidak mungkin lari dari kompetisi. Jadi yang kami perjuangkan dalam beberapa bulan ini adalah meminta ketegasan kepada federasi, dalam hal ini PSSI dan juga PT Liga Indonesia Baru sebagai operator untuk menjamin bagaimana ketika kompetisi nanti jalan itu semuanya dalam posisi yang aman, posisi yang tenang. Kita tahu bersama isu utama kita sekarang ini adalah kesehatan. Ada ratusan pemain, ratusan official team yang akan terlibat dalam kompetisi ini. Nah, kalau okelah federasi sudah memutuskan bahwa liga harus jalan dengan segala konsekuensinya, Persebaya pasti akan mengikuti itu. Cuma ya itu tadi harus dipastikan ada detail-detail protokol yang membuat kami ini bisa nyaman mengikuti kompetisi itu. Harus benar-benar ditaati ya. Nah, seperti itu dan itu yang terus kami perjuangkan sampai saat ini, bahwa kalau misalnya nanti kita ikut dan memang Persebaya dalam posisi tidak bisa menghindar juga dari situasi ini, minimal selama 5 bulan ke depan kami mendapatkan jaminan bahwa liga ini benar-benar aman bagi pemain, aman bagi official, aman bagi seluruh tim yang mengikuti. Itu.
Oke, itu sikap akhir Persebaya terhadap keikutsertaannya di Liga pada tahun 2020. Ya. Kemudian apa sih yang dituntut Persebaya kepada operator Liga jika musim ini jadi terlaksana? Salah satunya tadi sudah dijawab. Menuntut lebih mengutamakan protokol kesehatan. Selain itu Pak Chandra. Jadi gini Mas, isu utamanya sebenarnya masih tetap kesehatan. Kenapa kami selalu bersuara soal ini? Karena sampai hari ini yang oke lah mungkin 30 hari sebelum mulai lagi Liga, kami belum dapat panduan kesehatannya seperti apa. Jadi sudah berapa minggu ini? Iya. Ini belum mendapat belum ada sama sekali panduan protokol kesehatan yang diterapkan oleh PSSI yang diberikan pada tim-tim. Terakhir kami meeting di Jakarta tanggal 7 Agustus itu memang disampaikan beberapa poin-poin, tapi itu juga masih berupa draft. Kami sudah beberapa kali menuntut, kita pengen kita sepakat misalnya bahwa Liga harus jalan, tapi tolong itu dikasih secepatnya, dipertegas secepatnya. Kenapa? Sekarang ini mayoritas tim sudah mulai beraktivitas. Bahkan ada yang sudah hampir 3 minggu, 1 bulan memulai aktivitas. Tapi semuanya menjalankan protokol sendiri-sendiri. Menjalankan atau menggunakan standar sendiri-sendiri. Yang kami tidak tahu apakah standar itu benar apa salah. Nah, apakah itu sudah sesuai dengan misalnya kaidah di masa pandemi ini dan sebagainya. Kenapa kami terus bersuara seperti ini? Karena kami minta jaminan. Kalau memang Liga ini jalan, tolong bikinkan aturannya, tolong bikinkan protokolnya, serahkan ke klub, nanti klub biar menjalankan sendiri-sendiri. Ini saja saya ambil contoh misalnya gini Mas, untuk memulai latihan, Persebaya ini mengambil keputusan bahwa untuk mengumpulkan tim lagi dan beraktivitas semuanya harus swab test dulu. Ya, faktanya kan ada beberapa klub yang mohon maaf mereka nggak melakukan swab tapi mengambil mungkin rapid test dan sebagainya. Nah ini kan standar yang tidak jelas juga. Nah ini yang kami sebenarnya berharap ini ranahnya federasi, ranahnya liga untuk membuat regulasi semacam ini. Nah kalau ini aja nggak jelas dari awal, wajar kalau kami khawatir gimana nanti 5 bulan ke depan kalau ada case seperti ini. Jadi intinya sih jangan terlalu banyak aturan seperti itu. Simpel aja sih sebenarnya yang diminta dari tim ya sebetulnya. Paling tidak seperti apa sih contoh protokol yang bisa kita pegang, kita jadikan acuan. Buatkan suatu acuan untuk timnya ini ya. Benar. Kesetaraan dari liga ini. Saya mungkin bisa tambahkan satu lagi juga selain protokol kesehatan Mas Ibnu. Yang sampai saat ini juga kami belum mantap itu kan soal regulasi. Jadi selama ini berkembang di dunia media sosial dan sebagainya bahwa akan ada regulasi ini, akan bahwa tidak ada degradasi, kemudian ada pemain U20 seberapa dan sebagainya. Itu jujur saja sampai sekarang juga belum kami dapatkan itu regulasi itu. Jadi kenapa Persebaya selama ini bersuara itu bukan kemudian sok-sokan kita ingin beda atau apa, enggak. Kita pengen benar-benar, ayo kalau memang kita sama-sama pengen menjalankan liga ini ya yang benar. Aturannya disiapkan, kalau ini karena masa pandemi ya protokolnya disiapkan, kesehatannya seperti apa. Nah kalau itu kemudian sudah jelas semua, sudah tertata rapi, saya yakin ya klub pasti akan merasa lebih nyaman untuk ayo kita ikut bersama-sama. Itu sebenarnya yang kami ingin tegaskan. Sudah tahu semua kan? Ya. Tadi sudah diceritakan atau disampaikan sama Bapak Chandra Wahyudi. Sebetulnya sih Persebaya itu aman-aman saja, mau ikut kompetisi seperti apa itu bukan cerewet atau bagaimana. Jadi kalian jangan sampai salah berpandangan bahwasanya ini adalah suatu regulasi yang diterapkan oleh pihak PSSI. Itu belum turun sama sekali. Seperti apa? Jadi ini suatu tuntutan Pak ya, di Persebaya kepada pihak PSSI. Acuannya seperti apa sih? Kita bisa mentaati protokol yang ditentukan biar kita sama-sama aman. Benar. Apalagi ini melibatkan banyak orang. Banyak orang di sana ya. Dari ofisial aja sudah berapa orang. Kemudian dari pemainnya udah berapa ya kan Pak? Kami kemarin Mas melakukan swab test itu untuk seluruh pemain, official dan beberapa pihak-pihak yang memang selama ini berkecimpung di tim itu ada sekitar 60 orang. 60 orang.
Ya, bayangkan kalau itu ada 18 klub. Jadi kan hampir 1.000 lebih kan. Lah, itu akan terus bergerak selama 5 bulan. Nah, itu yang harus dijamin gimana dengan protokol kesehatan yang jelas. Simpel tapi angkut, Pak ya. Ya. Tapi harus dijalankan. Iya. Dan harus diterapkan. Benar, ya. Itu tadi soal tuntutan dari Persebaya atau tim yang mengikuti kompetisi kepada PSSI. Ya. Kemudian Pak, ini bagaimana sih Pak kejelasan? Ini kita berbicara soal pemain ini lebih semakin ke dalam. Boleh ya. Bagaimana kejelasan soal status 3 pemain asing? Ada Mahmud Eid, kemudian ada Arin William, dan terakhir ini yang lagi heboh ini adalah si Gundul David da Silva. Gimana? Mulai yang pertama Pak untuk Mahmud Eid. Ini situasinya sebenarnya sama semua, Mas. Ini tidak hanya terkait pemain asing juga, tapi seluruh pemain. Saya ceritakan ini. Jadi dasar kebijakan klub terkait status pemain ini pertama adalah surat keputusan PSSI nomor 48 itu terbit 27 Maret 2020. Jadi waktu itu PSSI membuat surat tersebut yang isinya salah satu poin utamanya adalah menghentikan kompetisi mulai Maret sampai waktu yang belum ditentukan. Itu yang pertama. Terus kemudian terkait dengan kontrak, klub-klub diberi kewenangan untuk melakukan renegosiasi kontrak dengan waktu itu nilainya maksimal 25%. Nah, Persebaya sudah melakukan ini. Persebaya sudah melakukan ini di periode Maret, April, Mei, Juni. Itu sudah selesai. Waktu itu semuanya sudah clear. Kemudian di tanggal 27 Juni, 27 atau 28 Juni kalau nggak salah, lahir lagi surat keputusan PSSI nomor 53. Itu intinya bahwa memutuskan bahwa kompetisi akan lanjut lagi mulai Oktober. Terus kemudian terkait dengan kelanjutan kompetisi itu, klub kembali lagi diberi kewenangan untuk melakukan renegosiasi kontrak dengan nilai 50%. Nah, ini juga sebenarnya multitafsir. Kami waktu itu menanyakan ke PSSI 50%, ini 50% apa? 50% gaji apa 50% kontrak dan sebagainya. Dan saya kira sampai saat ini pun masih terjadi multitafsir itu. Nah, berdasarkan itu, surat keputusan nomor 53, kami manajemen mengumpulkan pemain. Memang tidak semuanya. Pemain-pemain yang bisa dikumpulkan dalam situasi seperti ini kita kumpulkan termasuk pelatih. Kami sampaikan bahwa manajemen Persebaya akan menjalankan keputusan PSSI. Kami bikin renegosiasi kontrak. Dan mohon maaf kalau renegosiasi kontrak saya nggak bisa sampaikan sedetail apa, tapi intinya adalah pijakan Persebaya adalah surat PSSI tadi. Jadi kami melakukan renegosiasi kontrak ke seluruh pemain dan pelatih. Dan sampai saat ini alhamdulillah dari 29 pemain yang terikat kontrak dengan Persebaya, itu sudah 27 pemain yang menandatangani kontrak. Jadi kalau tadi disebutkan dari 3 pemain asing itu, satu lagi Arin William sudah confirm oke. Insya Allah dalam 2-3 hari dia akan sampai di Indonesia dan akan mengikuti kegiatan tim. Memang PR-nya tinggal 2. PR-nya adalah si Mahmud dan David. Komunikasi sejauh ini sudah kami lakukan beberapa kali juga karena mereka kan pemain asing rata-rata pakai agent. Jadi kita komunikasi tiga pihak, Persebaya, agent dan juga pemainnya. Yang Mahmud saya bisa katakan bahwa memang sampai hari ini belum deal dengan Persebaya, artinya kami sudah menyampaikan renegosiasi kontraknya seperti apa dan sebagainya. Dia juga memberikan feedback seperti apa. Ya ini namanya renegosiasi kan pasti akan ada hubungan timbal balik. Kami masih coba seperti ini, dia coba lagi seperti ini, situasinya seperti itu. David juga demikian. Kita sudah, ini kalau nggak salah sudah 3 kali kita berbalas email komunikasi, kami sampaikan keputusan Persebaya seperti ini, dia mintanya seperti ini, kami balas lagi kami seperti ini dan sebagainya. Dan memang sampai hari ini belum ada kesepakatan. Dan ya bagi kami ini proses, memang ini proses yang jelas kami berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan tim ini dengan skema baru di masa yang luar biasa yang seperti ini. Tetap optimis kira-kira Pak Chandra dengan situasi seperti ini
dengan tatanan dan aturan yang baru yang diterapkan oleh PSSI ya berupa draft untuk kontrak pemain yang baru seperti apa 50 ini yang katanya tadi seperti multi tafsir apakah masih yakin Pak Chandrawadi soal pemain dua ini? Kalau makan pelatih dengan Arin oke lah kita aman. Mahmud Eid dengan David Da Silva, apakah memungkinkan mereka berdua ini akan tetap bertahan di Persebaya? Bagi saya dan juga di manajemen, kami pertama memang harus optimis. Kami berpikir optimis. Tapi kalaupun proses yang kami jalani ini ternyata tidak sesuai harapan, ya kami harus rasional. Harus berpikir bahwa ya kepentingan klub ini juga harus kami jaga. Karena kami kan di manajemen klub. Jadi kami harus menjaga bagaimana kelangsungan klub ini. Jangan sampai kami berpikir singkat, ya wis habis-habisan mati-matian di musim ini, tapi musim depan tidak ada lagi dan sebagainya, itu kan juga konyol. Jadi pada posisi ini kami optimis untuk bisa menyelesaikan ini dan mengamankan seluruh pemain. Tapi kalau memang ternyata optimisme kami itu tidak kesampaian, tidak sesuai dengan harapan, ya kami harus rasional. Ya kita harus tetap jalan supaya nggak bisa kita korbankan untuk dua situasi seperti ini. Lebih kepada pemain sementara Persebaya selamanya. Boleh, seperti itu. Masuk juga. Masuk ini Pak ya. Pemain itu sementara Persebaya selamanya. Apabila negosiasi dari kedua pemain ini masih ribet dan tidak menemui kata sepakat, lebih baik kita tinggalkan, kita fokus kepada Persebaya dengan pemain yang ada, kita maksimalkan kompetisi ini. Ya walaupun aturannya masih sedikit tanda kutip, betul Pak ya? Betul. Kalau juarane, tapi kita mengeluarkan banyak biaya, betul enggak? Nah seperti itu. Sakno saja nih gitu. Tapi kadang ya waktu sih main dulu ini ini repot. Ya namanya pendukung lah, kita wajar dari ofisial pun juga masih mau menerima kan, masih mau mendengarkan seperti itu. Pak Ibu ini koyo opo. Tapi cukuplah, saya rasa penjelasan tadi cukup jelas juga untuk pemain seperti apa. Tidak usah peduli dengan pemain. Apabila pemain itu tidak menemukan kata sepakat, ya sudah kita tinggal saja Pak ya. Yang penting dengan pemain yang ada kita tetap bisa berjalan. Iya, saya tambahin gini Mas. Ada tambahan. Tambahan gini kan, ini ada ratusan pemain kan di Indonesia yang sekarang tampil di Liga 1 dan 18 klub ini semuanya melakukan renegosiasi kontrak. Baik itu yang lokal maupun yang asing. Asing ya, semuanya renegosiasi kontrak. Memang kalau kita sekarang lihat situasinya di luar, ada beberapa klub yang juga sudah terbuka menyampaikan kehilangan beberapa pemainnya. Dan saya kira ya ini bagian dari proses, bagian dari konsekuensi situasi ini. Kita tidak pernah mengharapkan situasinya seperti ini. Di awal musim kami berharap semuanya baik-baik saja. Kami punya target yang lebih baik musim ini dan kami punya kekuatan tim yang menurut kami juga insya Allah lebih baik dari musim lalu. Tapi siapa menyangka kemudian situasinya seperti ini? Nggak hanya Persebaya, seluruh klub mengalami situasi seperti ini. Jadi ini bukan situasi yang ideal, bukan situasi yang kita harapkan bersama. Kalaupun kemudian kami harus melangkah dengan materi pemain yang tidak sama dengan awal musim, ya gimana? Memang situasinya kami harus terus berjalan. Itu Mas. Baik, kira-kira ya Pak, apabila David Da Silva maupun Mahmud Eid tidak mencapai kata sepakat, apakah dari tim Persebaya ini, pihak manajemen ini ada wacana untuk siapa kira-kira pengganti yang pantas untuk menggantikan David Da Silva maupun Mahmud Eid? Mungkin ada bocoran sedikit nih. Kan cek penasaran kabeh ke Pak. Sebenarnya itu kembali lagi ke regulasinya, Pak. Regulasi. Jadi yang kami pahami sampai hari ini, kalau tidak ada kesepakatan dengan pemain terkait renegosiasi kontrak, memang klub bisa menambah pemain lagi. Cuma itu baru bisa berlangsung di Desember. Itu Desember. Itu regulasi yang kami pahami sekarang ya. Jadi
peraturan yang kami pahami sekarang itu pembukaan pendaftaran pemain lagi baru dimulai 8 Desember sampai 23 Desember. Jadi kalau memang regulasinya seperti itu dan ternyata dari renegosiasi ini ada pemain yang tidak sepakat, ya konsekuensinya Persebaya pasti akan berkurang pemainnya. Mahmud Eid dengan David Da Silva ini sudah tertancap di hati para penggemarnya, Pak. Terutama Bonita ini. Bonita ini kalau kita ngomongin soal Bonita pasti larinya ke Mahmud. Oh gitu ya. Karena cakep. Kalau David karena ganas golnya. Iya. Kira-kira ini. Kalau Mahmud Eid disukain atau disenangi sama banyak Bonita, kira-kira ada nggak ini? Paling nggak harus 11-12 ini Pak, harus mencari pemain yang benar-benar juga mampu menarik daya tariknya untuk Bonita ini Pak. Iya, kalau bagi kami, saya di manajer tim, kami biasanya nomor satu ketika memilih pemain itu tetap dari sisi teknis ya. Artinya ya ganteng atau apapun itu relatif, ya kalau mainnya ya rawon kan nggak kita pilih. Tapi kadang-kadang juga kita mempertimbangkan hal-hal di luar teknis. Ya kalau misalnya kita bisa dapat pemain dengan paket lengkap, teknisnya oke, non teknisnya mantap, fisiknya oke, itu kan juga akan semakin bagus buat tim juga. Ya, oke. Itu tadi ada 3 pertanyaan Pak. Oke. Sepertinya sih kita break dulu. Tadi kita sudah memasuki pada segmen kedua. Iya. Seperti apa untuk segmen ketiganya? Tetap jangan kemana-mana. Stay tune di podcast Tribun Kidul. Salam satu nyali. Wani.